Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatimah Munawaroh dengan NIM B119347 kelas G. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi saya mengenai malpraktek. Selamat menyaksikan. Pengertian malpraktek. Malpraktik atau malpraktek adalah sebuah tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter dalam menjalankan profesi, praktek, pengetahuan dan keterampilannya yang biasa digunakan dalam mengobati pasien sehingga menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan atau kehidupan pasien karena tidak sesuai dengan standar profesi, medik serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi. Adapun jenis-jenis malpraktek ditinjau dari segi etika, profesi, dan segi hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu malpraktek etik, ethical malpraktik, dan malpraktek yuridis, juridical malpraktik. A. Malpraktek etik, yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. B. Malpraktek yuridis. Soejatmiko membedakan malpraktek yuridis ini menjadi tiga bentuk, yaitu yang pertama malpraktek perdata. Malpraktek perdata terjadi apabila terdapat hal-hal menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian atau wan prestasi di dalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan atau terjadinya perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. 2. Malpraktek pidana. Malpraktek pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Malpraktek pidana ada tiga bentuk, yaitu A. Malpraktek pidana karena kesengajaan, B. Malpraktek pidana karena kecerobohan, C. Malpraktek pidana karena kealpaan. Adapun pengertian dari tiga bentuk malpraktek pidana, yaitu yang pertama malpraktek pidana karena kesengajaan. Tenaga medis tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan yang tidak benar. Contohnya melakukan aborsi tanpa tindakan medis. Yang kedua, malpraktek pidana karena kecerobohan. Misalnya, melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi, serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis. Contoh, kurang hati-hatinya perawat dalam memasang infus yang menyebabkan tangan pasien membengkak karena terinfeksi. Yang ketiga, malpraktek pidana karena kealpaan. Misalnya, terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan yang kurang hati-hati. Contohnya, seorang bayi berumur 3 bulan yang jarinya terpotong pada saat perawat akan melepas bidai yang dipergunakan untuk memfiksasi infus. Yang ketiga, malpraktek administratif. Malpraktek administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Misalnya, menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu malpraktek medik. Adanya unsur kelalaian, kondisi yang mengalami kelelahan atau kecapekan, menyebabkan faktor tersebut ada. Kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawat, tidak menjalankan standar operasi prosedur atau SOP, serta standar pelayanan medik atau SPM. Perbandingan jumlah tenaga kesehatan yang tidak merata bahwasanya akan terjadi pecahnya suatu konsentrasi dalam tindakan medik, kurangnya pemahaman dalam disiplin ilmu kedokteran secara terkini, komunikasi dua arah yang tidak berhasil antara dokter dengan pasien, serta dokter dengan keluarga pasien. Contohnya, dalam penanganan di IGD atau instansi gawat darurat, melakukan hal-hal ceroboh terhadap pasien, dan yang terakhir bisa disebabkan pula dari faktor materi. Sekianlah yang dapat saya sampaikan.
Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua, dan terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.